Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vina Panduwijaya. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Rahma dari kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Hendrik Yuda Saputra, perwakilan dari kelompok 2. Di video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penghargaan, dan hadiah, selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Biasanya PPh pasal 23 dikenakan atas transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang menerima penghasilan atau penjual dan pihak yang memberi penghasilan atau pembeli. Nah, pihak yang memberi penghasilan atau pembeli ini akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa sih pihak pemotong dari PPh pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun dipotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk ke dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri, dan yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Kemudian, siapa sih pihak yang dipotong PPh pasal 23? Pihak yang dipotong PPh pasal 23 terdiri dari dua kelompok, yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Jadi apapun penghasilan yang diterima oleh bank, baik dari perbankan ataupun non-perbankan, maka tidak boleh dipotong oleh PPh pasal 23. Yang kedua itu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, ini itu termasuk dari penghasilan sewa kapitalis. Yang ketiga itu dividen yang bukan objek PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Nah, ini itu merupakan objek PPh yang bersifat final. Yang keempat itu bagian laba yang bukan objek PPh. Yang kelima itu SHU atau sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Nah, yang terakhir itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang bersifat sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 ini ada 6. Yang pertama itu ada dividen, bunga, royalti. Yang keempat ada hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Nah, yang kelima ada sewa atas penggunaan harta selain dari sewa bangunan dan tanah. Yang keenam ada imbalan yang digunakan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 ini dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP dari jumlah bruto penghasilan. Nah, tarif PPh pasal 23 ini ada dua, ada yang 15%, ada yang 2%. Tergantung dari objeknya. Nah, tarif yang pertama adalah tarif 15% dari jumlah bruto. Dikenakan atas dividen, bunga, royalti, bonus, penghargaan, dan juga hadiah, serta sejenisnya selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Tarif yang kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto. Dikenakan atas yang pertama itu sewa atas penggunaan harta selain dari sewa tanah dan atau bangunan. Nah, yang kedua itu atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan untuk yang tidak ber-NPWP akan dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perhitungan dengan tarif 15%. Berikut adalah soalnya. PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis. Damayanti ber-NPWP, Nurmadina ber-NPWP, dan Azara belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta, royalti yang diberikan kepada Nurmadina sebesar
10 juta dan royalti yang diberikan untuk Azahra adalah 5 juta. Soal yang kedua, pembayaran bunga pinjaman kepada Bank BRI ber-NPWP untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi, perhitungan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembayaran royalti kepada penulis. Damayanti, 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Nurmadina, 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Azahra, 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Nah, karena Azahra masih belum memiliki NPWP, jadi dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif. Jadi 100% dikali 750 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Azahra akan terkena pemotongan sebesar 1.500.000. Dari 750.000 ditambah 750.000. Nah, setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti potongnya. Untuk menjawab soal nomor 2, untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada Bank BRI tidak dikenakan PPh pasal 23. Sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Kemudian, contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, tarif 2% atas imbalan jasa lainnya. PT Irma meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta sudah termasuk PPN. Jawabannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irma adalah 2% dikali 80 juta, hasilnya adalah 1.600.000. Kemudian, contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, tarif 2% atas jasa konsultan. PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansa Raya sebesar 120 juta, sudah termasuk PPN, dan PT Nuansa Raya tidak mempunyai NPWP. Jadi jawabannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah 200% dikali 2% dikali 120 juta, dan hasilnya adalah 4.800.000. Contoh perhitungan PPh pasal 23 atas sewa, yaitu dengan tarif 2% kecuali sewa bangunan atau tanah. Nah, contoh soalnya adalah PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sebesar 35 juta kepada Sugianto. Nah, caranya menghitungnya adalah, kan tadi tarif persennya adalah 2%, maka 2% dikali 35 juta, yaitu hasilnya adalah 700.000. Kapan PPh pasal 23 terutang? Yaitu pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakannya untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Pembayaran PPh pasal 23, pembayarannya ini dilakukan oleh pihak pemotong yang disetorkan ke bank persepsi seperti ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain. Nah, ini itu telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Dan jatuh temponya itu adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, kalau kalian ingin melakukan pembayarannya, kalian harus mempunyai ID billing terlebih dahulu. Bukti potong PPh pasal 23. Tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti rangkap pertama yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak. Dan bukti potong rangkap kedua itu diberikan pada saat melakukan e-filing pajak PPh pasal 23 di online pajak. Kemudian, pelaporan dalam bentuk SPT masa PPh pasal 23. SPT masa PPh pasal 23 merupakan bentuk resmi laporan PPh yang dilaporkan lewat fitur laporan pajak online ataupun melalui e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo dari pelaporan jatuh pada tanggal 20 sebulan sesudah bulan terutang pada pajak penghasilan 23. Dulu pembayaran serta pelaporan PPh pasal 23 dilakukan dengan terpisah-pisah, namun sekarang bisa melalui aplikasi online pajak. Kemudian, di sini ada manfaat setor e-filing pajak. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti berikut. Yang pertama adalah laporan pajak online dari mana saja dan kapan saja. Kemudian, hemat waktu, tak perlu pergi menghabiskan waktu untuk datang dan mengantri di KPP. Yang ketiga, bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak tanpa khawatir hilang atau terselip. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like
video ini bermanfaat.